Shalom anak-anak Miss semua, apa kabar hari ini? Harapan Miss kabarnya semua sehat luar biasa ya nak. Nah anak-anak Miss semua, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, pada hari ini, pagi ini, anak-anak Miss semua sudah pada sarapan kan? Harapan Miss semua sudah pada sarapan, sudah pada mandi, sudah pada bangun, serta sudah semangat untuk melanjutkan pembelajaran pada hari ini. Oke, anak-anak Miss semua, persiapkan buku serta alat tulismu di atas meja. Kita akan melanjutkan tema 6, subtema 3, pembelajaran yang kedua. Masyarakat sejahtera, negara kuat. Pagi itu, Udin dan teman-teman diminta oleh Pak Guru untuk menceritakan pengalamannya saat perjalanan menuju sekolah. Udin dan teman-teman bercerita secara bergantian. Saat satu anak bercerita, anak lainnya mendengarkan dengan seksama. Tiba saatnya giliran Udin bercerita. Udin bercerita saat perjalanan menuju sekolah melihat beberapa papan reklame yang menarik. Udin melihat reklame yang berbeda-beda. Ada reklame berisi informasi layanan masyarakat, ada reklame berisi ajakan membangun masyarakat sejahtera supaya negara kuat, ada juga reklame yang berisi penawaran suatu produk dagang. Nah, anak-anak Miss semua, apakah yang dimaksud reklame? Ayo kita mengamati gambar yang ada di dalam video ini. Nah, gambar tersebut adalah di lampu merah, ya. Terdapat mobil, lampu merah, dan gambar di atas adalah sepasang ayah dan ibu dan dua orang anaknya. Perhatikan gambarnya nak. Marhaban ya marhaban, selamat menunaikan ibadah puasa. Itulah tulisan yang ada di gambar atas, ya. Nah, reklame tersebut terdapat di pinggir pasar, ya, atau di dekat lampu merah. Baik, kita sudah mengamati gambar tersebut. Kita lanjut. Nah, setelah mengamati reklame di atas, jawablah pertanyaan berikut. Apa bunyi tulisan pada papan reklame di atas? Tulisan berbunyi tentang ucapan selamat menunaikan ibadah puasa dan ajakan untuk memiliki dua anak. Nah, di situ terdapat ucapan selamat menunaikan ibadah puasa dan ajakan untuk memiliki dua anak, ya. Dua anak saja cukup. Lanjut, nomor 2. Gambar apa yang terdapat pada papan reklame di atas? Gambar apa yang terdapat pada papan reklame di atas? Nah, Miss akan kembalikan slide-nya ke belakang. Nah, kita sudah melihat gambarnya ya nak. Tentu saja gambar yang terdapat pada reklame adalah gambar keluarga yang terdiri atas ayah, ibu, dan dua anak. Lanjut, nomor 3. Apakah tujuan pembuatan dan pemasangan reklame tersebut? Apakah tujuan pembuatan dan pemasangan reklame tersebut? Tujuan dari reklame tersebut untuk menjalankan dan menghidupkan kembali program KB di tengah-tengah masyarakat. Program KB, keluarga berencana, ya. KB itu adalah keluarga berencana ya nak. Dan saran pemerintah kita atau orang tua cukup memiliki dua anak, ya, cukup memiliki dua anak seperti gambar di reklame tersebut. Lanjut nomor 4, lembaga apa yang memasang reklame tersebut? Nah, dibuat oleh BKKBN, ya, dibuat oleh BKKBN. Nah, apa itu Miss
BKKBN. Nah, nanti kalian boleh tanya di kolom komentar jika ada anak Miss yang bertanya seputar kepanjangan dari BKKBN. Oke? Lanjut, ayo berdiskusi. Kamu telah mengamati sebuah reklame serta mengetahui isi dan tujuannya. Sekarang diskusikan bersama temanmu tentang pengertian reklame secara benar. Tuliskan hasil diskusimu pada kolom berikut. Nah, di dalam buku ada kolomnya, tetapi kalian boleh menuliskan di dalam buku latihan ya. Tuliskan di buku latihan kalian tentang pengertian reklame secara benar. Nah, alternatif hasil diskusi yang Miss dapatkan, reklame adalah pengumuman yang ditunjukkan untuk orang banyak dan dibuat dengan menarik. Nah, Miss mau kalian menuliskan pengertiannya menurut kalian secara benar. Menurut Miss, reklame adalah pengumuman yang ditunjukkan untuk orang banyak dan dibuat dengan menarik. Kita lanjut, ayo membaca macam-macam reklame. Nah, Miss mau kalian membaca teks macam-macam reklame ini, lalu kalian rekam suara kalian dan kirimkan ke grup atau ke WA pribadi Miss macam-macam reklame. Kalian boleh menjedah video ini lalu membacanya dan merekamnya, kirimkan ke WA grup atau ke WA pribadi Miss macam-macam reklame. Nah, perhatikan juga gambar beberapa contoh reklame media sosial berikut. Nah, Miss akan memperbesar atau kalian boleh melihat dari PDF buku tema 6 kalian. Nah, bersama kita selamatkan bumi dari perubahan iklim, membayar pajak dan restribusi daerah, loket pembayaran, hijaukan kembali untuk masa depan bumi kita, seminar remaja, alat tulis sekolah. Nah, ini adalah contoh reklame media visual. Yang pertama itu baliho, yang kedua itu billboard, yang ketiga spanduk, yang keempat poster, yang kelima brosur, dan yang keenam katalog. Ini adalah contoh dari reklame media visual. Oke, kita akan lanjutkan. Ayo berlatih. Teks di atas merupakan teks non-fiksi yang terdiri dari 3 paragraf. Setiap paragraf pada bacaan di atas memiliki gagasan utama. Apa gagasan utama pada paragraf pertama? Apa gagasan utama pada paragraf kedua? Apa gagasan paragraf pada paragraf ketiga? Apakah menurutmu judul dan isi bacaan sesuai? Coba ceritakan kepada teman-temanmu secara lisan, kemudian tuliskan gagasan utama setiap paragraf pada kolom berikut. Bacalah teks non-fiksi yang telah disajikan di depan dengan cermat. Selanjutnya isilah tabel di bawah ini. Nah, gagasan utamanya sudah Miss isi ya. Paragraf 1, pengertian reklame. Paragraf 2, macam-macam reklame. Paragraf ketiga, reklame media visual. Nah, sekarang kamu ceritakan kepada teman-temanmu secara lisan. Apakah menurutmu judul dan isi bacaan sesuai? Ya, apakah menurutmu judul dan isi bacaan sesuai? Kemudian tuliskan gagasan utama setiap paragraf pada kolom berikut. Jangan lupa ya nak untuk menuliskannya di buku latihan. Oke, kita lanjut. Ayo mengamati. Amatilah reklame media visual berikut. Hadirilah seminar remaja zaman now dan positif saat memasuki pubertas oleh Kemala Pretamia di Gedung Olahraga Jalan Merdeka Raya nomor 88, gratis tanpa biaya. Ada juga door prize ya nak, ada juga door prize-nya. Nah, kamu atau kita sudah memperhatikan reklame ini. Oke, kita lanjut. Apa nama jenis reklame media visual pada gambar di atas? Reklame media visual jenis brosur.
Ingatkah kamu mengenai masa pubertas? Coba tuliskan kembali ciri-ciri masa pubertas anak laki-laki dan anak perempuan pada selembar kertas. Kemudian kumpulkan hasil tulisanmu kepada gurumu. Nah, di sini Miss sudah menuliskan beberapa ciri-ciri anak laki-laki pada masa puber. Nah, ciri-ciri anak perempuan pada masa puber. Miss sudah tuliskan 4 ciri-ciri dari setiap jenis kelamin ya. Pada setiap jenis kelamin Miss sudah cantumkan 4 ciri-ciri. Nah, kalian boleh menambah ya nak, karena ciri-cirinya lebih dari 4. Yang pertama, tumbuhnya rambut halus pada ketiak dan alat kelamin, suara jadi membesar, tumbuh jakun, tumbuh kumis, jambang, dan janggut. Nah, untuk perempuan, tumbuhnya rambut halus pada ketiak dan alat kelamin, suara jadi melengking, payudara membesar, pinggul membesar. Nah, itulah ciri-ciri masa puber pada anak laki-laki dan masa puber pada anak perempuan. Kalian boleh menambahi ciri-cirinya. Baik, anak-anak Miss semua, sekian pembelajaran kita di pembelajaran kedua pada hari ini ya. Kita akan melanjutkan ke pembelajaran ketiga dan pembelajaran selanjutnya. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Jika ada pertanyaan boleh ditanyakan di kolom komentar. Nah, untuk absensinya jangan lupa diisi di kolom komentar ya. Jangan lupa mengisi absensinya di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.